Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini, hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Fransiskus dari Paula Pertapa. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Fransiskus dari Paula Pertapa ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Fransiskus lahir di Paula, Italia Selatan pada tahun 1416. Pada waktu itu, kedua orang tuanya sudah lanjut umur. Tepatlah bila dikata bahwa Fransiskus adalah karunia Tuhan yang istimewa. Bagi kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun hidup tanpa kehadiran seorang anak, hasrat menimang seorang anak mendorong kedua orang tuanya berdoa tak kunjung henti kepada Tuhan dengan perantaraan Fransiskus dari Assisi. Kehamilan sang ibu pada usianya yang sudah lanjut itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh menaruh telinga pada keluh kesah mereka. Maka tak kala ibunya melahirkan, bayi itu diberi nama Fransiskus mengikuti nama Santo Fransiskus dari Assisi perantara doa mereka. Ketika berusia 13 tahun, ia disekolahkan di sekolah Santo Markus, milik imam-imam Fransiskan. Dalam usia begitu muda, Fransiskus sudah menjalani suatu cara hidup yang keras dengan disiplin yang tinggi. Ia rajin berziarah, terutama ke Assisi dan Roma. Sekembalinya ke Paula, daerah asalnya, ia menjadi seorang pertapa di sebuah gua dekat pantai Laut Tengah. Tak lama kemudian, datang lagi dua orang laki-laki bergabung bersamanya bertapa di gua itu. Karena tertarik pada cara hidup mereka itu, maka orang-orang yang tinggal di situ mendirikan bagi mereka sebuah rumah tinggal sederhana dan sebuah kapela sebagai tempat mereka berdoa dan bersemadi. Bersama dua orang rekannya itu, Fransiskus mendirikan Ordo Rahib Miskin pada tahun 1436. Ordo itu berkembang pesat dan sangat aktif. 17 tahun kemudian, setelah Paus kedua merestui pendirian Ordo itu, Fransiskus membangun sebuah biara di sekitar gua itu. Lalu dua buah biara lagi masing-masing di Calabria dan Sisilia. Kesalehan hidup Fransiskus dibalas Tuhan dengan menganugerahkan kepadanya kemampuan membuat mujizat dan kemampuan meramal. Banyak orang mengenal dia sebagai pertapa yang saleh dan sering datang kepadanya meminta bimbingan dan doanya. Sewaktu dia datang ke istana Raja Prancis Louis yang ke-11 di Plessis les Tours, ia berkata kepada raja, "Janganlah mengharapkan mujizat dariku. Mintalah itu pada Tuhan dan bertobatlah atas segala dosamu. Setelah itu, siapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam kehidupan bersama Allah."
Sekali peristiwa, Raja Ferdinand yang pertama dari Napoli, Italia, ingin menyumbangkan sejumlah besar uang kepadanya untuk keperluan biara dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetapi sumbangan itu dengan halus ditolaknya. Kepada pesuruh raja ia berkata, "Lebih baiklah kalau uang itu dikembalikan saja kepada orang-orang yang miskin dan tertindas karena keserakahan raja." Mendengar kata-kata Fransiskus itu, Ferdinand marah dan segera menyuruh orang untuk membunuh Fransiskus. Tetapi hal itu tidak sampai terlaksana karena para pesuruh raja itu segan membunuh Fransiskus yang saleh itu. Fransiskus kemudian menjadi penasehat dan pembimbing rohani Raja Karol yang ke-8 atas permintaan raja. Sebagai balas jasa, Karol yang ke-8 pengganti Louis yang ke-11 mendirikan sebuah biara bagi Fransiskus di Plessis. Di biara inilah Fransiskus meninggal dunia pada tanggal 2 April 1507. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Fransiskus dari Paula Pertapa yang kita rayakan pestanya hari ini. Di sini kita bisa mengambil rangkuman dari mana di situ pertama sekali sebelum Fransiskus hadir ke dunia ini, orang tuanya yang sangat saleh selalu berdoa dengan gigih tekun kepada Tuhan untuk memiliki seorang keturunan yang itu dikabulkan oleh Tuhan walaupun kedua pasangan tersebut udah lanjut usia. Tetapi kuasa Tuhan berkenan kepada mereka yang selalu berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa mujizat itu nyata adanya. Setelah menerima titipan dari Tuhan, seorang putra diberilah namanya Fransiskus, karena pada waktu itu kedua orang tua tersebut meminta perantaraan dari Santo Fransiskus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita telah menerima sesuatu kabar yang baik dengan mendengarkan cerita tentang perayaan Santo, Santa, dan Orang Kudus hari ini. Semoga kita yang selalu berharap kepada Tuhan tidak pernah merasa putus asa dan selalu penuh dengan keyakinan untuk selalu mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Selalulah berbuat baik, selalulah rendah hati terhadap semua orang yang kita temui. Jadilah berkat bagi sesama, jadilah alat bagi Tuhan kita. Selalulah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu menebus dosa-dosa kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.